hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita datang kepada Tuhan kita. Kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan kebaikan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan dalam ibadah kami. Kami percaya dimanapun kami berada saat hati kami selalu dipersatukan dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan Yesus menyembah Engkau Tuhan adalah Kau urapi setiap dan masuk dalam pujian penyembahan. Dan kami percaya lewat pujian penyembahan Kau bertahta dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Serahkan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Katakan pujian. Katakan bersyukur Bapa. Kasih sejauh dalam hidup.
Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih kasih setiamu dalam hidup Bapa, kasih setiamu dalam dalam hidup kami. Percaya bahwa lewat ujian kami merasakan dapat kuasa Allah mengalir dalam nama Tuhan Yesus.
setiap Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Kita akan dalam hanya bagi hanya bagimu hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang kami Dorakan, haleluya, hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Ya, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan untuk tambahan ya, saudara bisa transferkan ke rekening yang sudah disiapkan oleh gereja. Ya, persembahan dan perpuluhan saudara bisa transfer, bisa ditayangkan di layar Zoom ya. Rekening kita bisa transfer persembahan dan perpuluhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan katakan Tuhan mau menyenangkan.
Bentuklah hati ini jangan untuk lagi bagai alas undi semua ku berikan pada tinggal agar aku hanya itu senangkan hatimu hanya itu untuk berikan pada ku berikan padamu
Kuduskan tinggalku selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menenangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Itu kerinduanmu, menyenangkanmu, menenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanmu. Itu kerinduanmu. Serahkan kepada hambanya Pak Luther. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Apakah suara saya dapat didengar? Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, pastikan bahwa suara saya dapat didengar. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Patut kita bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk boleh berkumpul, berhimpun, bersekutu untuk menyembah Tuhan. Untuk itu, mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan kita, fokus konsentrasi untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita menjadi kuat teguh dalam menjalani hidup ini. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangun dari tidur kita pagi ini dalam tubuh yang sehat, kuat, dan Tuhan berkati. Itulah sebabnya hari ini tanda syukur dan terima kasih kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama dimanapun kita berada. Dan saya percaya, walaupun di rumah kita masing-masing, tapi saya sungguh percaya dan imani bahwa kuasa kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, ada dan hadir dalam setiap kehidupan kita. Menolong, menopang, membela, dan memberkati kita. Pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami tinggikan, permuliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
atas penyertaan, pertolongan, pemeliharaanmu Tuhan sepanjang tidur kami, hingga pagi yang indah ini kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat, kuat, dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan atas perkenananmu, atas penyertaanmu, pertolonganmu, dan berkat-berkatmu Tuhan. Teristimewa berkat kesehatan, umur panjang, damai, sejahtera, sukacita menjadi bagian daripada hidup kami Tuhan. Terima kasih hingga saat ini Tuhan, kami boleh bersekutu, walaupun di rumah kami masing-masing, kami tetap sehati, sepikir, seperasaan di dalam Kristus Yesus. Mau menyembah, mau memuji, mengagungkan Engkau Tuhan hari ini. Untuk itu Tuhan jamah setiap hati kami, jamah roh kami, jiwa kami, bahkan pendengaran kami Tuhan, sehingga kami sungguh Tuhan diberkati hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami, memberikan kami pengertian, pemahaman akan tentang firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami dengar. Untuk itu Tuhan, jamah setiap hati kami, roh jiwa kami Tuhan. Maka ketika firman-Mu disampaikan, kami semua sudah berada di dalam kekudusan Tuhan. Dan kami boleh mengerti, memahami oleh kebenaran firman-Mu, oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, saleh-salehmu anak-anakmu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap masalah kami, Engkau tahu setiap persoalan kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mencari Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Itulah sebabnya kami senantiasa rindu mencari wajah Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Dan semakin rindu bersama-sama dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan kami, dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari Bapa. Sehingga pagi yang indah ini kami sungguh layak datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan berjudul Doa Menghadirkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita semua dianjurkan untuk membentuk komsel, home cell. Karena di mana ada berkumpul 2 atau 3 orang, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di hati kita, pikiran kita, roh jiwa kita, untuk menolong, menopang, membela, dan memberkati setiap orang-orang yang percaya dan setia. Kita baca di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20. Sangat jelas dikatakan di sana bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, ini bukti bahwa kalau kita berdoa, maka Tuhan ada, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Bukti ayat ini bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Apalagi pagi yang indah ini, saya percaya kita ini melebihi hitungan Alkitab. Mungkin ada 10 atau 20 kali lipat daripada hitungan Alkitab, saudara-saudara. Jadi saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini.
Tuhan ada dalam kehidupan kita hari ini. Menopang kita, menolong kita, membela kita, bahkan memberkati hidup kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia dalam pengiringan kita dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya, sekali lagi, kita dianjurkan untuk membentuk komsel. Karena lewat doa lah Bapak Ibu Saudara kita bisa membangun hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tanpa doa, berarti hubungan Tuhan dengan kita putus. Karena hanya lewat doa lah kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan intim, dengan baik. Kita jadi melekat, kita menjadi menempel, kita menjadi menyatu dengan Tuhan lewat doa. Doa ini saudara-saudara luar biasa. Sungguh membawa suatu perubahan di dalam hidup orang percaya. Kita lihat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, oleh karena doa dia berubahkan hidupnya. Seperti Yehezkel, Bapak Ibu Saudara kita semua tahu, sudah divonis Tuhan mati. Tapi oleh karena doa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia menghadap dinding, menangis, berdoa. Maka Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjawab doanya, dan Tuhan mengerti tetesan air mata Hizkia, sehingga dirubahnya menjadi, ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Ini doa. Jadi doa itu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa itu menghadirkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Doa itu menghadirkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya sekali lagi jangan putus-putus berdoa. Ketika doa putus berarti hubungan kita dengan Tuhan putus. Maka berdoalah setiap saat. Saat teduh ada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah doa. Sungguh sangat luar biasa. Coba kita lihat di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya ulangi. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah yang kita terima kelak di surga? Bapak Ibu, yang akan kita terima kelak di surga adalah berkaitan dengan apa yang kita perbuat sampai hari ini. Artinya apa yang kita perbuat di dunia ini sampai hari ini itu yang akan kita terima balasannya daripada Tuhan. Jadi yang akan kita terima di surga kelak nanti adalah hasil dari perbuatan kita. Dari dulu sejak kita ada sampai hari ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan, itulah yang akan kita terima balasannya nanti daripada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Jadi apa yang kita tabur saudara-saudara selama kita di dunia ini, itu juga yang akan kita tuai nanti di surga. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua tahu bahwa hidup ini hanya sebentar, hidup ini hanya singkat. Untuk itu marilah kita jaga hidup kita, supaya senantiasa hidup dalam kebenaran Allah. Hidup benar yang Tuhan sudah berikan. Karena kita ini hidup benar oleh Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Dia memerdekakan kita dari segala belenggu dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan.
Dan kebenaran itu menuntun kita kepada kekudusan hidup. Dan kekudusan hidup kita itu membawa kita untuk menerima janji Allah. Apa itu janji Allah? Adalah kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mari kita senantiasa berbuat baik. Marilah kita senantiasa untuk menabur kebaikan. Karena itulah juga yang akan kita tuai daripada hidup kita. Karena di balik kematian ada kekekalan hidup, Bapak Ibu Saudara. Kita harus betul-betul memperkarakan kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Apakah kita ini sudah benar? Apakah kita ini benar-benar sudah kudus? Apakah kita ini benar-benar sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita ini benar sudah melakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Itu yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semua. Untuk itu mari kita perkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita benar sudah sesuai dengan kehendak Tuhan menjalani hidup ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi lalu apakah yang akan kita lakukan di bumi? Lalu apa yang harus kita kerjakan atau lalu apa yang harus kita lakukan di bumi selagi kita masih hidup di bumi ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada jalan lain, kita harus membangun rumah Tuhan di bumi ini. Jadi selama kita di dunia, selagi kita hidup saudara-saudara, yang harus kita lakukan di dunia ini, di bumi ini adalah membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan di sini bukan berupa fisik, bukan berupa gedung, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah tubuh saudara dan tubuh saya. Itulah rumah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi rumah Tuhan yang harus kita bangun selama kita masih ada di dunia ini diperkenankan Tuhan. Artinya tubuh kita ini harus kita pelihara. Tubuh kita ini harus kita jaga karena tubuh ini adalah baitnya Allah, rumahnya Tuhan. Harus kita jaga, kita pelihara dari kesehatan. Kita jauhkan diri dari segala perbuatan yang buruk yang mungkin yang merusak tubuh ini atau merugikan tubuh ini. Kita berusaha menjaga, memelihara kesehatan tubuh untuk menghindari makanan-makanan yang tidak sehat, tetapi berusaha untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Karena apa? Tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Wajib hukumnya untuk kita menjaga, untuk kita memelihara sebagaimana Kristus memelihara jemaat. Sebagaimana Kristus menjaga jemaatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam Hagai pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Dan menyatakan kemuliaanku dan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk bangun dengan rumah membangun. Saya ulangi, kamu sibuk masing-masing, sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya.
Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi maksud dari firman Tuhan ini Saudara adalah kita tidak mempedulikan rumah Tuhan. Kita hanya sibuk dengan dunia kita. Maka Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu Saudara. Kita mengharapkan hasil banyak tetapi sedikit. Bahwa kita bawa pulang ke rumah tapi dihembuskan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak peduli akan rumah Tuhan. Kita masing-masing sibuk dengan keadaan kita, dengan kesibukan dunia kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya maka kita ini harus menjaga tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena rumah Tuhan itu adalah tubuh kita sendiri. Rumah Tuhan adalah keluarga kita. Rumah Tuhan adalah gereja Tuhan, di mana kita beribadah melayani Tuhan. Itulah rumah Tuhan yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara adalah tubuh kita. Kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20 sangat jelas bahwa tubuh kita itu adalah roh Allah. Saya baca dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, dengan apakah kita menghargai, menghormati Tuhan? Lewat tubuh kita. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Tatkala kita mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita, tubuh kita, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bait Allah itu adalah saudara dan saya. Jadi ini pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar sudah menjadi bait Allah? Artinya apakah kita ini sudah benar-benar di dalam hidup? Apakah kita benar-benar sudah hidup saleh, hidup suci, hidup kudus? Apakah kita benar-benar sudah hidup tidak bernoda dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Karena bait Allah itu kudus. Maka bait Allah itu adalah saudara dan saya. Apakah kita semua sudah berada di dalam kekudusan Tuhan? Apakah kita semua sudah berada di dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita semua sudah berada di dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Tapi yang pasti kita adalah bait suci Allah. Yang pasti kita adalah bait Allah yang suci. Untuk itu sekali lagi mari kita jaga hidup ini. Sekali lagi mari kita perkarakan hidup ini di hadapan Allah. Apakah kita ini benar-benar sudah layak menjadi bait Allah yang kudus? Apakah benar-benar kita ini sudah menjadi rumah Tuhan yang kudus? Di mana Roh Kudus bersemayam di dalamnya. Roh Allah bersemayam di dalamnya. Itulah sebabnya ketika Roh Allah dan Roh manusia kerjasama, maka kita ini dijadikan oleh anak-anak Allah. Kalau memang hidup kita sudah benar, sudah layak, maka kita pastinya, kita semua, saya yakin dan percaya, siapapun kita ini adalah manusia yang terpanggil. Terlebih-lebih kita ini manusia yang sudah terpilih, sudah dipilih oleh Tuhan. Oleh daripada itu, jangan sembarangan dengan hidup saudara dan hidup saya.
Jangan sembarangan dengan hidup. Karena kita ini benar-benar manusia pilihan Tuhan. Yang harus kita kerjakan adalah untuk menjaga bait Tuhan, rumah Tuhan ini tetap di dalam keadaan kekudusan Tuhan, tetap di dalam hidup yang benar, tetap di dalam kesucian, supaya Tuhan berkenan atas hidup saudara dan hidup saya. Kita senantiasa memelihara kehidupan kita ini. Kemudian di dalam Efesus 5 ayat 29. Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Siapapun kita, tidak ada yang membenci tubuhnya sendiri. Pastilah kita merawat tubuh kita bagaimana supaya selalu sehat, supaya selalu cakap, supaya selalu cantik. Itulah yang harus kita lakukan karena kita paham bahwa tubuh ini adalah baitnya Allah. Perlu kita hiasi, perlu kita dandani yang sesungguhnya, saudara-saudara, karena itulah yang membawa kekekalan di balik kematian kita nanti adalah kesucian, kekudusan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, sesuai firman Tuhan ini, kita harus merawat, kita harus mengasuh, memelihara tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita tetap sehat, bugar, tetap damai, sejahtera, sukacita bersama Kristus Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita untuk selama-lamanya. Sebagaimana Kristus memelihara jemaat. Demikianlah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita benar-benar harus memprioritaskan bagaimana tubuh ini senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan benar, suci, kudus, supaya Tuhan senantiasa ada dan hadir dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus Allah itu senantiasa bersemayam di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, menuntun kita, mengarahkan kita, bahkan mengendalikan seluruh aspek kehidupan, sehingga kita tidak kehilangan arah tujuan hidup kita, yaitu surga, Bapak Ibu Saudara, kerajaan surga yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan Yesus sudah sediakan di surga. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ayat yang terakhir, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ulangi, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini bagi kita semua juga wajib untuk saling kita mendoakan satu sama yang lain. Dengan tulus, dengan ikhlas. Kita harus saling mendoakan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini saudara di dalam Kristus Yesus. Ada lagu, dalam Yesus kita bersaudara. Untuk itu, kalau kita memang merasa bersaudara, maka kita harus saling mendoakan satu sama yang lain. Saling menguatkan lewat doa. Saling mengingatkan kalau ada yang lupa, kalau ada yang lalai, kalau ada yang menyimpang, itu wajib hukumnya untuk kita mengingatkan untuk supaya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu di dalam Roma 12 ayat 1,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah akan menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita, itulah ibadah kita yang sejati. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan saja. Karena kita tahu, kita mengerti benar-benar bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup dan tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu, mari kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja di dalam hidup ini. Karena kita tahu Yesus adalah satu-satunya sumber dari segala sumber. Sumber dari segala berkat, sumber dari segala kekuatan, sumber dari segala keselamatan, sumber daripada segala kesehatan kita. Kita percaya kalau kita buka hati kita lebar-lebar, terima Yesus sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Percaya bahwa kita akan dijauhkan dari segala sakit penyakit, diluputkan dari segala virus apapun yang notabene saat ini saudara-saudara mencekam seluruh dunia. Tapi kita orang percaya tidak perlu takut karena kita percaya yakin bahwa Yesus ada, dokter di atas segala dokter bagi kita, yang senantiasa sanggup melindungi memelihara kita, tutup bungkus kita dengan kuat kuasanya dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki kita. Orang percaya. Sekian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sebelum saya serahkan pada bawa acara. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah kami dengar. Karena firman-Mu itu sungguh boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Jika kami menjalani hidup ini penuh dengan optimis, tidak ragu dan tidak bimbang akan segala kuasa Tuhan. Tapi kami sungguh percaya bahwa Engkau senantiasa ada dan hari dalam hidup kami menopang, menolong, membela dan memberkati hidup kami orang percaya. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang sudah disampaikan benar-benar menguatkan iman percaya kami. Bahwa tubuh kami, hidup kami ini adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak pernah ragu, bimbang bahwa Engkau akan senantiasa hadir dalam hidup kami, memelihara kami, melindungi kami, bahkan memberkati hidup kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala apapun. Engkau menjauhkan daripada hidup kami, karena Engkau senantiasa ada, Engkau tidak pernah jauh, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau senantiasa ada dan menolong kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus kepada seluruh jemaat dimanapun mereka berada Tuhan saat ini. Apabila ada yang di dalam keadaan sakit, aku percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Bila lemah dikuatkan, bila sakit, bila susah dihiburkan, bila terikat dibebaskan daripada keterikatan mereka. Bila kekurangan, aku percaya di dalam nama Tuhan hidup mereka berkelebihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua mengalami pemulihan yang kekal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba tidak tahu mereka siapapun yang sakit Tuhan. Tapi aku percaya Engkau mengetahui Tuhan siapapun. Dan aku percaya bahwa Engkau akan menjamah mereka. Dan aku sungguh imani bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah setiap mereka yang bermasalah kesehatannya. Memulihkan, menyembuhkan,
menguatkan dan menghiburkan mereka. Di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, bilu-bilu Yesus berkuasa. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, Tuhan lindungi, pelihara. Tuhan berkati, apa saja yang dikerjakan pasti berhasil. Karena mereka semua hanya mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati Bapak Gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita. Sehingga benar-benar Tuhan dimampukan untuk mengayomi kami semua. Membawa kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami benar-benar sehati, sepikir, seperasaan hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun pergumulannya, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena Engkau sumber dari segala sumber. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang hamba sudah sampaikan. Benar-benar Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Acara. Haleluya, shalom. Ya, hari ini kita selain kita beribadah sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, hari ini adalah tema kita kemerdekaan gitu ya. Namun sebelumnya bersyukur, terima kasih pada hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga Pak Dharma yang sudah membawa kita dalam persiapan ya. Maaf, mohon izin saya ambil alih untuk lomba kita hari ini. Ya, lomba sudah dimulai dari awal tadi ya, penilaian untuk background dan juga report. Juri sudah menilai dari awal dan ini nanti akan disampaikan sebelum berakhirnya acara ya. Kemudian untuk yang lomba selanjutnya ini waktu kita masih ada kurang lebih 45 menit lewat Zoom ini gitu ya. Apakah ini nanti bisa mencukupi waktu untuk lomba selanjutnya? Karena saya lihat ada 3 lomba yang dipersiapkan oleh panitia ya, dan di sini dimintakan keikutsertaan setiap jemaat ya yang tidak sibuk gitu ya. Mari kita sama-sama mengikuti kegiatan lomba ini. Yang pertama yang kalau saya lihat itu ya di pengumumannya ada apa Oreo atau apalah gitu ya. Ada 3 yang disiapkan. Jadi nanti silakan. Nah, ini nanti kita kesepakati waktu gitu ya. Waktu kita ini cukup enggak? Ya, namun sebelum memulai lomba kita, ya, alangkah baiknya kita sebagai juga rakyat Indonesia, kita mencintai negara Indonesia ini ya, Republik Indonesia ini. Kita boleh sebentar dulu, Bu. Sebentar dulu. Lagu nasional kita mungkin siapa yang siap di sana ya? Entah Mei bisa bantu nanti. Halo, Bu Berta. Bu Berta. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Bu, kita tutup dulu. Kita tutup dulu baru lanjutkan. Oh iya Pak, maaf. Oke, iya kan? Enggak, masalahnya semua. Apa setuju? Ya, saya menyampaikan itu dulu supaya jangan jemaatnya setelah ini langsung bubar gitu Pak. Enggak apa-apa. Kalau ini kan soal permainan di belakang. Ya, yang penting ibadah ini dulu. Iya. Kalau setuju, ayo mari kita berdoa semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu akan berhasil. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan berkati kami dan lindungi kami. Tuhan sinari kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia.
Amin. Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan berikan kami damai sejahtera. Amin. Berkatilah Engkau di dalam keluarga-Mu. Amin. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Amin. Diberkatilah keuangan-Mu. Amin. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-Mu. Bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terimalah semua berkat Tuhan ini. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya persilakan kepada pembawa acara. Ya, shalom. Sebelum kita masuk di dalam game, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan. Ya, karena ini momen 17 Agustus, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Merah Darahku. Sama-sama kita akan nyanyikan lagu ini ya. Sekarang pukul 10:09. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia Debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar pelangi tinggal. Indonesia nada laguku, simfoni kataku, selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi tinggal. Biarpun bumi bergoncang, kau tak Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau Indonesia. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan jatuh dari. Sing-singkan lengan, rawe-rawe tas, malam-malam tas denganmu.
semangatmu Indonesia, getar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar, kebiar, pelangi hingga Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, getar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar, kebiar, pelangi hingga bersatu dalam semangatmu. Indonesia, Indonesia, hari berbaur dalam angan-anganku. Indonesia, adalah Terima kasih dan saya persilakan kepada host game. Ya mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Panayan ambil alih, Panayan. Ya, Pak Nayan lagi diskusi pemenang background. Oh iya. Iya, 3 juri. Baik, saya umumkan dulu kategori permainan. Yang pertama, pemenang untuk kategori background atau backdrop terbaik. Itu akan diambil 3 pemenang, juara 1, 2, dan 3. Kemudian kategori berikutnya adalah kostum terbaik. Ini hanya 1 pemenang, jadi yang paling unik, yang paling keren, yang seru itu yang menjadi pemenang. Kemudian yang ketiga adalah ada kuis Alkitab, juga tebak lagu, dan yang keempat kategorinya adalah juara makan biskuit. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan biskuit di rumah masing-masing. Kalau bisa yang bentuknya bulat. Jadi permainannya adalah biskuit tersebut akan kita taruh di kening seperti ini, lalu kita menggerakkan anggota bagian wajah kita sampai biskuitnya turun dan masuk ke dalam mulut. Jadi siapa yang lebih dahulu berhasil memakan biskuit tersebut tanpa menggunakan tangan, maka dialah pemenangnya. Juara makan biskuit ini akan ada 3 pemenang, yaitu juara 1, 2, dan 3. Baik, kali ini saya persilahkan untuk setiap keluarga memilih 1 wakilnya untuk lomba makan biskuit. Jadi masing-masing menyiapkan biskuit di rumahnya. Boleh Oreo, boleh biskuit selai kacang, boleh biskuit yang bentuknya bulat ya. Jadi lebih mudah untuk memakannya ya. Baik, untuk berikutnya background sudah dinilai oleh juri ya? Sudah ada. Apakah mau diumumkan pemenangnya atau nanti sekalian ya, lomba dulu ya? Untuk pemenangnya, Sudah. Yang jawab pertama untuk pemenangnya siapa?
nanti setelah ini ya, setelah semua lomba selesai, tapi kategori yang 1, 2, 3 yang masuk di nominasi 1, 2, 3, Pak Gembala masuk, Ibu Endang masuk, Ibu Berta masuk. Jadi ini nanti ada juara 1, juara 3. Ya, nanti setelah lomba semua baru kita umumkan juaranya siapa. Oke. Lanjut. Siap. Baik. Juara kostum terbaik. Sudah Itu pasti. sudah pasti ada ya. Ada, sudah pasti. Sudah ditentukan. Pemenangnya 1 orang. Pemenangnya hanya 1 orang ya. Jadi kemudian kalau begitu kita lomba kuis Alkitab. Kuis Alkitab saya mau ada sebentar. Untuk lomba kuis Alkitab coba saya scroll dulu ya wajah-wajah yang siap untuk menjadi pemenang. Waduh. Oh, aduh. Ya, baik, kita akan lomba kuis Alkitab. Baik, semuanya harap jangan langsung menjawab tanpa dipersilahkan karena ini rebutan. Jadi pada saat mau menjawab harap mengangkat tangan terlebih dahulu sambil mengucapkan namanya. Jadi misalnya Besti. Pada saat Besti akan menjawab, dia langsung mengangkat tangan dan berkata, Besti, Besti. Nah, seperti itu ya. Jadi pada saat dipersilahkan nama Besti, maka Besti berhak untuk menjawab. Tetapi belum dipersilahkan, tapi sudah menjawab, maka jawabannya tidak terhitung ya. Jawabannya tidak terhitung. Oke, baik. Sudah siap? Sudah siap, Kak? Host. Game akan dimulai. Halo. Hostnya Halo? mana nih hostnya? Hostnya itu. Mami Ece. Ya, hadir. Ya. Itu diperhatikan waktu zoom-nya ya. Kalau waktu zoom-nya mungkin habis nanti ke Google Meet aja. Oh iya, Ya. baik. Kalau Tolong diperhatikan. saya usahakan secepat mungkin. Oke. Tapi kalau memang waktu tidak memadai, kita akan pindah ke Google Meet ya. Ya, dilihat aja nanti waktunya. Iya, baik. Oke, pertanyaan pertama. Ini untuk mempersingkat waktu hanya 5 pertanyaan, ya. Nanti yang menentukan yang berhak menjawab adalah Saudara Mario sebagai host Zoom. Bagaimana Saudara Mario? Siap. Siap. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Siap-siap angkat tangan dan menyebutkan namanya. Berapakah jumlah belum yang ditangkap oleh Petrus? Ya. Ditangkap oleh Petrus. Apa? Berapakah jumlah ikan yang ditangkap oleh Petrus? Siapa? Ayo. Tidak terhingga. Besti. Berapa jumlah ikan yang ditangkap oleh Petrus? Tidak ada. Besti duluan. Besti duluan Pak tadi Gembala jawabannya itu. silakan. Besti banyak. Besti. Tidak terhingga. Nah, jawaban Anda belum tepat. Ayo. 350. Terus Pak Petrus. 1 ekor. Berapa? Kilo. 350. Wah, salah. Belum. Terus tadi apa tadi? Ya. 1 ekor. Mohon maaf belum tepat. Jumlah yang sebenarnya adalah jumlahnya 153 ekor. Katanya banyak. Lumayan buat kita seluruh jemaat makan siang hari ini ya. Baik, pertanyaan kedua. Pesertanya speakernya diaktifkan. Speakernya diaktifkan. ya. Ya, dipicik di layar handphonenya itu ada gambar speaker di bagian bawah. Baik, pertanyaan kedua. Ini lebih mudah ini. Ini salah satu jemaat kita ya. Kisi-kisinya. Antara Maria loh. Atau Daniel. Siap angkat tangan dan menyebut nama. Siapa nama anak Yakub yang paling bungsu? Evelyn. Bagustina duluan.
Agustina. Agustina ya. Silakan Bu. Oh ya, baik Benyamin. Yeay. Satu poin. Angkat tangan dulu guys. Jadi jangan menjawab sebelum dipersilahkan ya. Angkat tangan dan nama. Pertanyaan selanjutnya. Apa makanan dari Yohanes Pembaptis? Angkat tangan dan namanya. Di mana? Siapa Mario? Yordan. Yordan. Baik, Yordan silakan menjawab. Belalang dan madu hutan. Betul. Pertanyaan selanjutnya ya. Siap-siap. Final terakhir. Siapa nama paman dari Ratu Esther? Besti. Besti duluan. Ya baik Besti silakan. Iya, Mordekai. Oh ya Mordekai, betul. Saya kira jawabannya Yobel tadi. Nah baik, karena yang sudah menjawab ada 3 yaitu Ibu Agustina, Mama Yordan dan juga Besti. Maka untuk kali ini pertanyaan terakhir yang berhak menjawab adalah mereka bertiga yaitu Ibu Agustina, Mama Yordan dan Besti. 3 oke, perhatikan. Babak kedua. Tolong dijawab ya. Siapakah pencipta lagu 17 Agustus? Siapa Rio? Besti tadi, Besti. Baik. Besti silakan dijawab. WR Supratman. Salah. Maaf jawabannya salah. Silakan Mama Yordan. Saya mau apa? Siapa pencipta lagu 17 Agustus Mama Yordan? Silakan. Oke. Bukan jemaat kita ya, bukan jemaat kita. Ismail. Ya, mohon maaf, bukan juga. Ini 17 Agustus. Bukan. Mungkin Ibu Agustina mau mencoba, dilarang membuka Google. Terlalu lama. Ibu Agustina mau coba? Iya. Jadi yang lain. Terlalu lama. Berarti ganti pertanyaan untuk tiga ini ya, ganti pertanyaan. Ganti. Baik. Bentar. Siapakah? Kamu yang menjawab tadi, Bir. Siapakah? Nama? Sahabat dari Daniel. Sahabat Nadia. Besti duluan. Baik, Besti silakan. Sama Abednego. Ya, Sandrak, Mesak dan Abednego. Iya betul. Nah, menang, semua menang. Cukup sampai di sini dan pemenangnya adalah Besti. Baik. Tapi jangan kecewa karena Besti juara 1. Otomatis saya memberikan kesempatan kepada Ibu Agustina dan Mama Yordan untuk memperebutkan posisi juara 2 ya. Pertanyaan untuk Mama Yordan dan Ibu Agustina. Siapakah nama Bapak Gembala kita? Bapak Petrus. Angkat tangan. Bu Yordan duluan. Mama Yordan, jawaban harus lengkap. Ayo. Gelarnya Bapak Petrus Suding Sule. Lengkap dengan gelarnya.
Nah, lengkap dengan gelarnya. Perkenalan deh saja, ada gelar lain. sama terus alamat rumah. Makanan kesukaan. Cukup. Nomor sepatunya. Alamat rumah di Gang Madu Manis Martapura. Atas kota. Ya, baik, juara 2 Mama Yordan. Yeay. Juara 3 adalah Ibu Agustina. Terima kasih. Apakah sudah siap untuk babak berikutnya ya? Untuk menghemat waktu. Apakah Yeay. sudah siap biskuitnya? Belum. Biskuit sudah siap? Ya, Siapa yang juara pertama? Mel mau ikut nggak? 2 dan Biskuit. Ayo siapa-siapa yang ikut? Biskuitnya. Biskuitnya. Aduh, Pak Imam sudah siap. Ayo, Jordan sama Jordan. jangan dimakan dulu ya. Nanti foto. terus saya ikut aja. Nah, Pak Imam udah siap. Promosi apa tuh? Saya juga mau sih. Udah siap. Siapa dari keluarga Bapak Darman? Siapa yang mewakili? Siapa? Kela. Oke lah, baik. Dari keluarga Bapak Imam ya. Kela sama. Oke, baik. Bapak Imam, kemudian Kela, Yordan, Ditaruh di jidat nih. taruh di kening ya. Anjem. Dari keluarga Mama Yordan siapa? Enggak. Oh, Mama Yordan. Baik. Makanya Ibu Yakobus bergabung? Siapa, Bu? saya. Oh, iya. Yakobus. Biskuitnya kalau bisa lebih ya. Nanti masih lapar. Satu bungkus. Yobel ikut kah? Yobel. Yobel. Baik, Yobel. Ibu Gea boleh bergabung? Oh, biskuitnya ada. Wah, kayak ini. Hati-hati dengan kayak ini, Nak. Dia pro. Dia jago sekali. Paham? Secret sudah siap? Ya. Ya, baik. Dari keluarga Mama Ira, Zif mewakili. Waduh, Kenny sudah siap. Rumah kelapa ya? Mantap. Kuenya, biskuitnya kurang besar itu Kenny. Kak Murni siap, Kak Murni? Aldo. Penonton Oh, aja. baik. Tim penilai ya. Aldo ready kah? Aldo. Kada siap biskuit. Oh, Bapak tentara kada ikut kah? Kita coba ini kameranya sudah tidak aktif. Kemudian Udah habis 5 nah. Kila kada ikut kah Kila? Sri Cila kada ikut kah? Kada. Udah habis 5 nah wadahnya nah. Ibu Agustina? Ibu Agustina, adakah? Nah, maka samping hormat banyak biskuit. Ya, Ibu Endang bergabung, Bu. Oh, ada ya. Sudah Tim Imam. menilai. Baik, Bapak Gembala juga ikut menilai ya, Pak ya? Iya. Oh iya. Oke, kita mulai ya karena waktu tinggal setengah jam. Pesertanya adalah Pak Imam, Ella, Mama Yordan, Ibu Yakobus, Yobel, Kenny, Zif, dan Daniel ikut nggak? Baik, Belum dimulai. Ini pasang jahi kah?
Ya, Kathleen prosedurnya Kathleen adalah juga, Kathleen. ini saat ini letakkan biskuit ini. Coba jangan gerakan wajahnya sampai biskuitnya mencapai ke dalam mulut. Ya. Ya, tes dulu latihan. Banyak. Ya. Latihan. Mario. Oke. Jadi, Halo Mario. Ya, Bu. ayo latihan. Kelen. Berapa? Ini Papa ya. Kalau bisa wajahnya. Ya, ini ditampilin di depan nih. Sudah. Oke, sudah. Kita siap ya. Letakkan biskuitnya di keningnya. Terlalu atas dekat alis aja nggak apa-apa. Bunganya bapaknya. Alis aja. Sering-seringnya Ah. ya, Pak. Baik. Oke, harap para juri lihat ya. Kenny, Daniel, Mama Yordan. Satu. Kuenya di mana? Di alis kan? Kuenya di alis ya? Ayo, ya digerakkan. Sudah. Jangan sekali jatuh, Mama Yordan. Kenny. Kela, ayo Kela, Kathleen. Kathleen nggak tuh? Yordan, ayo Kela, dikit lagi. Kela. Ayo, jangan sampai Kela. Ada 3 pemenang. Lanjut. Ayo Ken. Ayo. Kela sudah juara 1. Tinggal juara 2. Ini sudah Ini berapa jatuh kali mulu tuh juara? kayaknya. Ayo Yobel. Zip. Jidatnya ke dalam Ayo Imam. Zip. Ayo Zip. Imam sudah mulai turun di mata. Zip sudah mendekati hidung. Udah dekat. Udah berapa kali ulang masuk? Berapa kali? Gigi nih. Kenapa Papa? Ayo Zip. Yakin hidungnya. Zip. Ayo Zip. Yobel mulai turun di alis. Ya, Pak Imam mengambil dulu amunisi. Ayo Zip, dikit lagi. Lagi Zip. Lagi, saya tidak bisa lihat seluruh. Kenny, udah bagaimana Ken? Dikit lagi. Ya, Mama Yordan. Tangannya ayo Zip, Zip. Dikit lagi. Aduh, Udah 3. juara 2 siapa? Juara 2 saya duluan. Apa itu? Kenny Kenny tadi duluan. Kenny duluan ya. Iya tadi Juara 2 kayaknya ya. sih ya. Mana Maria? Berarti si romannya beda-beda kayak tuh gambarnya teh. Iya, iya. Oke, baik. Juara 1 adalah Ada bekas jidat Papi. Juara 1 adalah Kela. Juara 2 adalah Kenny. Gambarnya. Dan juara 3 adalah Mama Yordan. Kayaknya Mama Yordan borong. Mama Yordan borong nih. Borong. Hadiah. Mama Yordan borong. Pemenang background atau backdropnya. Pemenang. Halo, perhatikan ya. Halo. Untuk juara 3. Juara 3 lomba background dengan nilai 8,97 itu jatuh kepada Bapak Gembala. Nilainya 8,97. Nah, untuk juara 1 dengan hadiah Kedua dulu lah. juara 1 dengan nilai 9,93. Hadiahnya biskuit yang tadi dipakai.
Juara 1 dengan nilai 9,93 jatuh pada Ibu Berta. Jadi juara 2 dengan nilai 9,83. Selisihnya cuma 0,10. Cuma bedanya di ekornya doang 10 aja. Oke, selamat kepada para pemenang. Juara 1 Ibu Berta dengan 9,93, Ibu Endang dengan 9,83, Gembala dengan nilai 8,97. Wih, mantap. Kostum terbaik, kostum terbaik. Yang paling unik tadi. Tapi Wilmart itu deh. Tanya Jason. Ayo, ada yang bisa menebaknya? Saya juga. Ibu Agustina pakai kerudung, pakai apa? Iya betul, itu Kak Murni yang ngomongnya. Iya. Pakai songkok ya, nggak tahu apa itu. Itu kayak plastik deh. Kira itu bawang bombay. Benar-benar berjuang ini, benar-benar berjuang. Benar-benar berjuang. Pakai itu apa sih? Mana Bukannya pakai kain itu, kain kerudung. kostum yang tadi, Bu, yang di kepala? Juara Pakai ciri khas ya itu ya, kain khas ya. Itu dari kain atau apa sih? Iya. Itu plastik kan? Astaga. Halo Murni. Halo. Halo. Sehat. Amin. Puji Tuhan sehat Bapak Gembala. Bapak gimana? atas partisipasi Sehat, hari puji ini. Tuhan. Udah Hadiahnya akan dikirim secara virtual. Dalam bentuk gambar Nanti ya. kami antar ya ke rumah. sudah selesai kumpulkan semua, Kak? Iya. Ya. Selesai kan? Di delivery Mohon semua maaf, nih boleh kayaknya. diulang bagaimana Bu? Lombanya sudah selesai semua diumumkan? Udah. Sudah selesai. Jadi diulangi ya. Untuk kategori pertama. Tolong semuanya di mute. Terus. Ya baik. Kita umumkan perlombaan sudah selesai dan pemenangnya sudah kita dapatkan. Untuk kategori pertama yaitu juara background atau backdrop. Untuk pemenang juara pertama adalah Ibu Berta dengan nilai 9,93. Kemudian di posisi kedua oleh Ibu Endang dengan nilai 9,83. Dan juara tiganya adalah Bapak Gembala dengan skor 8,97. Untuk kategori kedua yaitu kostum terbaik yang unik, yaitu pemenangnya adalah Ibu Agustina dengan kostumnya. Selamat. Dan kategori ketiga yaitu untuk kuis Alkitab tadi, juara 1 adalah Besti, juara 2 Mama Yordan, juara 3 adalah Ibu Agustina. Gak sia-sia ya, hamba Tuhan ya. Dan yang terakhir juara makan biskuit. Juara 1 adalah Adik Kela, juara 2 cowok ganteng dari Korea, Kenny. Dan juara 3 adalah Mama Yordan. Selamat untuk para pemenang. Hadiahnya akan disampaikan ya ke rumah masing-masing. Kami antar langsung dengan prokes tentunya. Terima kasih partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat. Sekali lagi selamat. Ya. Saya rasa itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Berta. Ya, terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara kita hari ini, luar biasa. Sederhana tetapi sangat asik juga ya. Walaupun kita nggak sama-sama tapi lucu juga. Tidak, gitu ya, seru juga. Terima kasih buat panitia, terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah partisipasi, bahkan juga yang sudah mengikuti kegiatan ibadah kita pagi hari ini. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Minggu depan nanti kalau memang masih Zoom, berarti ada lagi link yang akan dikirimkan. Nanti kita tergantung dari instruksi Bapak Gembala ya. Kita tidak tahu lagi PPKM kapan ini berhentinya ya. Oke, sekarang ini waktu Zoom kita juga sudah hampir habis. Kita berpisah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Selamat hari Minggu. Salam. Selamat hari Minggu. Merdeka. 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 Suara aja. Selamat ya. Hadiah dipotong pajak ya. Hadiah dipotong pajak. Robi, Tidak sia-sia. Bapak Daniel. Tina pakai topi apa tadi bagus? Topi Bom Bombay. Topi India kayaknya ini. Tuhan berkati semua ya. Oh, si Ado. Yohana. Semuanya. Barat. Merdeka. Rio bisa membantu. Dadah semuanya. Gimana keadaan Bu Lastri? Pulih sudah ya? Mantap. Sudah sehat. Mantap. Main sudah dengan Cila nah. Itu lain Sila, itu pacarnya Sila kali itu. Baru 2 bulan. Hati yang gembira adalah obat. Merdeka. 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 Tuhan berkati. Kita harus sama-sama. Kita sama-sama dah. Dadah, Tuhan berkati. Dadah. Saya selamat bergabung buat Kak Ira. Mama Jip, selamat bergabung Mama Jip. Masih adakah Mama Jip di sana? Selamat bergabung. Oh, sudah live semua ya. Oke. Live semua tuh.